Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Fatimawati dengan NIM 180301138 dari kelas manajemen BPAGI semester 5. Jadi di video ini saya mau menjelaskan tentang anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, dan juga anggaran beban operasi. Yang pertama yaitu anggaran penjualan. Perusahaan pada umumnya menyusun anggaran induk dimulai dengan menyusun anggaran penjualan, karena anggaran penjualan ini menyangkut anggaran-anggaran yang lainnya. Anggaran penjualan ini menyajikan tentang perkiraan jumlah barang jadi yang akan diproduksi oleh perusahaan dan harga jual yang diharapkan oleh perusahaan untuk periode yang akan datang. Anggaran penjualan seringkali disusun dalam periode 1 tahun, 6 bulan, atau kuartil selama 3 bulan. Adapun manfaat yang diperoleh dalam menyusun anggaran penjualan yaitu: yang pertama, untuk mengetahui berapa jumlah barang yang dijual serta berapa harga yang akan dipasarkan. Yang kedua yaitu untuk mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, adanya kebijakan dan keputusan dalam proses perencanaan pemasaran. Yang keempat, adanya pengendalian. Dan yang kelima, mengetahui laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Adapun format anggaran penjualan yaitu sebagai berikut. Penjualan barang jadi dalam unit dikali dengan harga jual, maka diperoleh penjualan barang jadi. Perusahaan bisa menyusun anggaran penjualan lebih dari 1 bulan, yaitu dengan menggunakan beberapa metode. Metode yang pertama yaitu metode rata-rata bergerak atau average. Kemudian yang kedua yaitu metode trend moment. Yang ketiga yaitu metode perkiraan asosiatif, dan yang keempat yaitu analisis industri. Yang kedua yaitu anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini disusun setelah anggaran penjualan disusun, karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan guna menentukan target penjualan yang ada di dalam anggaran penjualan. Kemudian untuk menyusun anggaran produksi ini dibutuhkan berbagai data dan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu estimasi jumlah barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. Yang kedua, estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Dan yang ketiga yaitu estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran. Adapun format anggaran produksi yaitu sebagai berikut. Penjualan per unit yaitu diperoleh dari anggaran penjualan yang telah dibuat sebelumnya, kemudian ditambah dengan persediaan akhir barang jadi dan menjadi jumlah barang jadi yang dibutuhkan, kemudian dikurangi dengan persediaan awal barang jadi, maka diketahui barang jadi yang akan diproduksi oleh perusahaan. Anggaran produksi untuk periode lebih dari 1 bulan harus memperhatikan hal-hal penting yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu persediaan akhir barang jadi di suatu bulan akan menjadi persediaan awal pada bulan berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu persediaan akhir barang jadi di bulan terakhir dalam satu periode akan menjadi persediaan barang akhir untuk anggaran produksi periode tersebut. Terdapat 2 kebijakan dalam tingkat produksi, yaitu stabilisasi produksi dan juga stabilisasi persediaan. Yang dimaksud stabilisasi produksi yaitu setiap periode jumlah barang yang diproduksi itu hasilnya sama. Kemudian yang dimaksud dengan stabilisasi persediaan yaitu persediaannya setiap periode sama, akan tetapi barang yang harus diproduksi itu berbeda.
Selanjutnya yang ketiga yaitu anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang jadi. Anggaran biaya produksi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu anggaran bahan baku, yang kedua anggaran tenaga kerja langsung, dan yang ketiga anggaran overhead perusahaan. Anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku yang disusun oleh perusahaan pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu anggaran pemakaian bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku. Untuk anggaran pemakaian bahan baku ini menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dalam satu periode tertentu. Berikut adalah format anggaran pemakaian bahan baku. Jumlah produksi barang jadi dikalikan dengan standar kebutuhan bahan baku per unit. Dapat diketahui jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi. Kemudian jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi dikalikan dengan harga bahan baku per unit. Dan dapat diketahui total biaya bahan baku untuk produksi. Kemudian yang kedua yaitu anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembelian dalam satu periode anggaran. Format anggaran pembelian bahan baku. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi ditambah dengan persediaan akhir bahan baku, maka diperoleh jumlah kebutuhan bahan baku. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal bahan baku, maka diperoleh jumlah bahan baku yang harus dibeli. Kemudian dikalikan dengan harga bahan baku per unit, maka dapat diperoleh total biaya pembelian bahan baku. Kemudian anggaran tenaga kerja langsung. Perusahaan menggunakan tenaga kerjanya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Atas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerjanya, perusahaan harus membayarkan upah. Untuk perusahaan manufaktur, tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tenaga kerja secara langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah karyawan yang langsung terlibat dalam kegiatan produksi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah karyawan yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan produksi. Adapun format anggaran tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. Terdapat dua departemen, yaitu Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Jumlah produksi dikali dengan standar penggunaan jam tenaga kerja, maka diperoleh jumlah jam tenaga kerja langsung. Kemudian dikali dengan upah per jam, maka diperoleh anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan. Begitu juga dengan Departemen Pengemasan. Kemudian anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan ditambah dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan, maka diperoleh total biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya yaitu biaya overhead perusahaan. Anggaran biaya overhead perusahaan ini adalah seluruh biaya yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Berdasarkan perilaku biaya, anggaran biaya overhead ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang nilai secara keseluruhannya selalu berubah-ubah. Biaya tetap yaitu biaya yang selalu tetap, dan biaya semi variabel yaitu biaya yang memiliki komponen dari biaya variabel dan juga biaya tetap.
Berikut ini adalah format dari anggaran biaya overhead. Di dalam sini terdapat dua departemen, yaitu Departemen Penjahitan dan juga Departemen Pengemasan. Di dalam kedua departemen ini terdapat biaya gaji supervisor, biaya perawatan mesin, biaya sewa pabrik, biaya listrik, dan juga biaya asuransi. Dari biaya-biaya tersebut dapat dikelompokkan termasuk dalam biaya FOH variabel atau FOH fixed. Biaya FOH variabel kemudian ditotal, dan juga biaya FOH fixed ditotal, dan kemudian total dari biaya FOH variabel dan total dari biaya FOH fixed dapat ditotal keduanya. Kemudian total secara keseluruhan dari Departemen Penjahitan ditambah dengan total dari keseluruhan Departemen Pengemasan, maka dapat diketahui total biaya overhead produksi secara keseluruhan. Kemudian dari ketiga-tiganya, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead produksi dapat dimasukkan dalam format biaya produksi sebagai berikut. Jadi dalam anggaran biaya produksi ini, total dari keseluruhan biaya bahan baku dimasukkan, total dari biaya tenaga kerja, dan juga total dari biaya overhead produksi. Kemudian subtotal dari masing-masing biaya tersebut ditotal secara keseluruhan, kemudian dapat diketahui total biaya produksinya. Kemudian yang keempat yaitu anggaran beban operasi. Beban operasi adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi. Kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber pengeluaran beban operasi dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan penjualan dan administrasi. Beban penjualan adalah beban yang muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan, seperti gaji wiraniaga, komisi wiraniaga, biaya penyusunan kendaraan bagian penjualan, biaya listrik, air, dan gas bagian penjualan. Sedangkan beban administratif adalah beban yang muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umum lainnya yang dilakukan oleh perusahaan, seperti gaji staf akuntansi dan keuangan, biaya penyusutan komputer bagian administrasi, biaya listrik, air, dan gas bagian administrasi. Terdapat dua jenis beban dalam operasional. Yang pertama yaitu beban operasional bersifat tetap, dan yang kedua yaitu beban operasional bersifat variabel. Untuk yang bersifat tetap ini sifatnya tetap, yang variabel itu sifatnya berubah-ubah. Berikut ini adalah format anggaran beban operasional. Terdapat jenis beban yang di dalamnya yaitu gaji karyawan, beban penyusutan kendaraan, biaya iklan, biaya penyusutan peralatan, biaya listrik, dan biaya komisi karyawan penjualan. Dapat digolongkan dan dimasukkan kepada beban tetap dan beban variabel. Kemudian ditotal menjadi subtotal beban penjualan. Begitu juga dengan beban administrasi. Kemudian subtotal beban penjualan dan juga subtotal beban administrasi ditotal menjadi total beban operasi secara keseluruhan. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.